Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty, I have a sense of urgency. Paes buat pelatih Australia depresi dan frustasi karena selalu mementahkan peluang anak asuhnya berubah menjadi gol ke gawang Indonesia. Seperti yang diketahui, Australia harus puas bermain imbang 0-0 melawan tuan rumah timnas Indonesia pada matchday kedua grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Selasa, tanggal 10 September tahun 2024 malam. Pada awal-awal permainan, Australia mendapatkan tekanan luar biasa dari Indonesia, dan menghasilkan sejumlah peluang untuk tim tuan rumah di 5 menit pertama. Namun memasuki 10 menit pertandingan Australia mulai menemukan permainan terbaiknya untuk mendominasi laga. Beberapa peluang mampu dihasilkan Australia, namun untungnya tidak satu pun yang bisa menjadi gol. Hal itu tak lepas berkat penampilan cemerlang kiper timnas Indonesia Maarten Paes yang mampu mementahkan sejumlah peluang lawan. Selain itu penampilan barisan pertahanan Indonesia yang kokoh juga membuat Australia tidak bisa membobol gawang Indonesia. Seusai laga, pelatih Australia Graham Arnold mengaku sangat kecewa dan frustasi dengan hasil pertandingan ini. Kami melewatkan peluang lagi. Saya tidak bisa bilang terlalu banyak peluang, tetapi kita membuang peluang. Sangat mengecewakan dalam 2 laga awal gagal menang. Masih ada 8 pertandingan lagi dan kami akan berjuang. Bagi saya ini hasil yang membuat frustasi, ucap Graham Arnold usai pertandingan. Indonesia wajib waspada, Jepang kembali ngamuk di lanjutan grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia babak ketiga. Bermain di Stad Al-Bahrain Al-Watani, Bahrain National Stadium Rifah, Selasa tanggal 10 September tahun 2024 malam, timnas Jepang menghancurkan Bahrain 5 gol tanpa balas. Sebelumnya, timnas Jepang yang dijuluki tim Samurai Biru menghancurkan China di laga pertama dengan skor telak 7-0. Kemenangan besar atas China tersebut membuat mental anak asuh Hajime Moriyasu melambung. Kemenangan ini membawa Jepang menggeser Arab Saudi di puncak klasemen grup C dengan mengemas 6 poin dari 2 pertandingan. Sementara Arab Saudi harus turun ke peringkat kedua dengan mengemas 4 poin dari 2 laga yang dijalani. Kemudian Bahrain harus tertahan di peringkat ketiga dengan torehan 3 poin dari 2 pertandingan yang telah dilakoni. Sedangkan Indonesia kini berada di peringkat keempat dengan torehan 2 poin dari 2 pertandingan, lalu Australia menduduki posisi kelima dengan torehan 1 poin dari 2 laga. Kemudian pada laga lainnya yang digelar Selasa tanggal 10 September tahun 2024 malam, Arab Saudi menang 2-1 atas China pada pertandingan yang digelar di Stadion Dalian Sougyuan. Kekalahan ini membuat China semakin terpuruk di dasar klasemen grup C dengan 0 poin dari 2 laga yang dilakoni. Sekedar informasi, untuk jadwal timnas Indonesia vs Jepang di kualifikasi Piala Dunia 2025 mengalami perubahan. PSSI dan JFA Federasi Sepak Bola Jepang, dikabarkan bersepakat untuk menggeser jadwal pertandingan Indonesia vs Jepang untuk laga ini. Awalnya, pertandingan dijadwalkan berlangsung tanggal 14 November tahun 2024, tapi kemudian dimundurkan menjadi tanggal 15 November tahun 2024 di Indonesia. Kembali ke pelatih Australia, Graham Arnold berpotensi disepak usai ditahan imbang Indonesia di match yang kedua. Federasi Sepak Bola Australia (FFA) berpotensi mengevaluasi ulang kontrak Graham Arnold yang tersisa hingga tanggal 30 Juni tahun 2026. Sebab, pelatih 61 tahun itu telah membuang kesempatan Socceroos julukan timnas Australia, memuncaki klasemen sementara grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia kelar matchday kedua.
Timnas Australia diuntungkan ketika melihat dua lawan awal mereka di grup C, Jackson Irvine dan kawan-kawan hanya dipertemukan dengan Bahrain kandang, dan Timnas Indonesia tandang. Jika melihat ranking FIFA Juni tahun 2024, jurang kualitas antara Australia dengan Bahrain dan Indonesia bak bumi dan langit. Australia menempati peringkat 24 dunia, sedangkan Bahrain, 80, dan Timnas Indonesia, 133. Namun, apa hasil yang didapat? Tim yang sejak 2006 selalu lolos ke Piala Dunia ini, gagal menang di dua laga awal. Di pertandingan pertama grup C, Australia secara mengejutkan kalah 0-1 dari Bahrain. Sementara saat tandang ke markas Timnas Indonesia skor sama kuat 0-0. Alhasil hingga matchday kedua grup C, Australia menempati peringkat 5 dengan 1 angka. Melihat kondisi ini, posisi Australia agak terjepit untuk finish dua besar yang menggaransi tiket lolos otomatis ke Piala Dunia 2026. Menarik menanti keputusan PSSI Australia ke depan. Semenjak ditangani Graham Arnold pada 2018, sejatinya tak ada prestasi yang istimewa yang dihadirkan selain lolos ke 16 besar Piala Dunia 2022. Tercatat di Piala Asia 2019 dan 2023, Australia asuhan Graham Arnold selalu rontok di perempat final. Padahal, timnas Australia didominasi pemain-pemain yang berkarir di klub top Eropa. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, mengungkapkan alasan menarik Rafael Struijk lebih cepat dan hanya mengandalkan Ragnar Oratmangun di lini depan. Saat timnas Indonesia menahan imbang Australia ini, ada beberapa pemain yang mendapatkan sorotan. Rafael Struijk yang menjadi andalan lini depan timnas Indonesia tak bisa bermain hingga pertandingan berakhir. Pemain ado Den Haag tersebut biasanya mendapatkan kepercayaan dari Shin Tae-yong untuk tampil selama 90 menit. Akan tetapi, Rafael Struijk setelah pertandingan babak pertama berakhir ditarik lebih cepat dan diganti. Rafael Struijk digantikan oleh Witan Sulaiman saat laga memasuki babak kedua. Pergantian yang dilakukan Shin Tae-yong ini tentu menjadi sorotan karena lini depan jadi hanya meninggalkan Ragnar Oratmangun. Setelah pertandingan, Shin Tae-yong menjelaskan dengan rinci soal keputusannya menarik keluar Rafael Struijk. Menurutnya, sang penyerang memang mengalami cedera setelah melawan Arab Saudi pada Jumat tanggal 6 September tahun 2024 dini hari WIB. Setelah cedera itu, Shin mengaku sempat ragu untuk menurunkan Rafael dalam laga melawan Australia, namun, dia akhirnya tetap memutuskan Rafael bermain. Untuk striker Rafael memang cedera usai melawan Arab, ujar Shin Tae-yong. Walaupun sempat dipertimbangkan, akhirnya Rafael tetap dimainkan. Akan tetapi, setelah dimainkan, dia tidak berada dalam kondisi maksimal hingga akhirnya diganti setelah babak pertama berakhir. Jadi sampai dipertimbangkan main atau tidak, akhirnya saya mainkan tetapi kondisinya kurang baik. Akhirnya dia diganti setelah babak pertama selesai, jelasnya. Setelah pertandingan ini, pelatih asal Korea Selatan tersebut menekankan bahwa kedepannya timnas Indonesia bisa lebih baik, dia bahkan mengaku akan mengusahakan agar taktik skuad Garuda lebih baik dalam laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia nanti. Hal ini karena timnas Indonesia akan menjalani pertandingan kembali pada Oktober mendatang melawan China dan Bahrain. Untuk itu, dalam laga selanjutnya, Shin menegaskan bahwa performa para pemain akan diusahakan supaya lebih baik. Selanjutnya soal taktik dan strategi pasti akan diusahakan lebih baik jika lapisan pemain semakin bagus dan berkembang, tuturnya.